Salam onsoi sisuap ra kawin upahaka kapay taka ang imon ra tapupun online taka ra sisuap hitu itaka muncop ra doa syafaat. Nah, luang nu doa syafaat taka ro hitu itaka anambayang pertama itaka sambayang ra jamaat nu Tuhan ra intok taka hitu libung nu Sabah libung nu Malaysia itaka nangibit ra sambayang supaya intopot semakin atahoh apalagi ra pat itu itaka sinora luang nu pandemik itaka mesti atahoh ra luang nu intopot paitakano aluoy akaya ra atu rahu tapi andulit taka rahu nu Tuhan itaka percaya ra Tuhan itaka mintopot ra Tuhan karuo itaka sambayang ra hamba-hamba nu Tuhan ulipon nu Tuhan yohino sebagai pantadbir yo peringkat nu pusat kawasan gereja sebagai hambala melayani ra sidang-sidang majaga ra intopot nu jamaat sebagai panginjil pasukur rahun nu Tuhan ra pahaka taka sino ra intok-intok atawai pe ra Tuhan taka ngincup rilo kuno pahino nu hamba-hamba nu Tuhan sino ra luang nu sekolah-sekolah teologi ilo bertanggung jawab ang ubas ra hamba-hamba nu Tuhan au ma munjab ra pelayanan ra oro-oro naling. Nah, katalu itaka sambayang ra anak-anak taka hiora perantauan itaka memang aka paham rekadaan reno ilo pono sinora luang nu pangkaman raluang nu keadaan taka pandemik itu apat itaka terus sembayang ra warga emas ulun-ulun yang napongo yo no umur 80 lebih 70 90 lebih kuno hino sino kakatahan rilo taho sino sukungan intara anak-anak supaya ila taho raluang nintopot ulun-ulun narwalan prayo sita kasambayang ra negara taka Malaysia negeri Sabah barisan-barisan hadapan pamimpin-pamimpin taka bisan taka raluang nu sambayang konom yohino kantung kolektor taka persambahan takin taka Tuhan ayo hino persambahan intora kawangan taka berkat nu Tuhan pandulian taka Tuhan supaya ahon nu Tuhan rayu-rayus oreyolon pokowon ra luang nu tanah itu kumorom taka Tuhan Allah amamay raluang ning lan Yesus Kristus raluang nu pat itu akaya ngansuk angin suat sabab Tuhan napongo nahalung ramon ro onom oro napongo oro hitu akay lumulur po sumambayang riun ngansuk riun ang kinawang rarahon nu Tuhan au mapasukon nu hambamu suku intopot may Tuhan parayu-rayus ataho ika akay aluoy apalir ra atu-atu sino raluang nu tanah itu rahu-rahu au maamalir ramon Tuhan raluang nu sisuap itu akay ang ibit na sambayang rajamat nu Tuhan
Au lura kampung may hitu masanoy hitu Tuhan. Au sembayang supaya jamaat Tuhan rayu-rayus ataho reluang nu intopot. Au sembayang rahitu supaya huang may lumango ra Tuhan tukir-tukir nupat. Au nyak intok may rapat hitu. Tuhan o kayak kelansanan may. O kayak huhuangon may. Hino lango may Tuhan. Akay ulun-ulun minta potriun. Kono pa hino no kawi no baka may sinora luang no Sabah, Malaysia, Tuhan. Oko apa yang kotoh ramon kawi-kawi. Hitung apat no akay lumango ra Tuhan. Hitung apat no akay anampus kepiyo-piyo ra asin no Tuhan. Suku akay kono nado huang may kono mintawi ra Tuhan. Tapi hitu no pat no akay rumalui kinongo maya ra aturahun no Tuhan. Rahu. Terima kasih Tuhan. Kay percaya oko ika parna nanino ramon. Oko ika parna nangiru ramon. Oko baya-baya yak ramon. Intor rapahulu suku rabu saboy. Tuhan pat itu perayu sakay sambayang ra anak-anak may baka-baka keluarga mayo may sinora into katawoy. Tuhan nakay kapandai rakadan Reno pandemik itu saumi kinabalo yang ika aratian yoyak mimpayro rahun Tuhan kawin hito o masauk dan akay sambayang supaya ato pun itok nilo yora Semenanjung, yora luput-luput Nusabah, Sarawak, Tuhan pengkotoho intopot nilo. Pai pahuso ilo ang kamo, pai pahuso ilo sinora luang nu pangkaman yang apa susah rahuang nilo, tapi itu no patno ilo auma akahuang ratuhan matong ratuhan raluang no intopot. Terima kasih Tuhan. Prayo sakay sambayang ra hamba-hamba no Tuhan yang sinor luang no pelayanan reno pekerja-pekerja panumasa bahagian pentadbiran di Europ Isaibi pusat bahagian pentadbiran majlis kawasan majlis gereja kuno pohino hamba manu Tuhan sinor luang nu panggambalaan hamba lara sidang-sidang setampat kuno pohino nu hamba nu Tuhan melayani sebagai penginjil repat itu. Kuno pohino nu hamba-hamba nu Tuhan sebagai tenaga pengajar sekolah-sekolah teologi. Tuhan taki may iloral tikwangonmu, longonmu. Pakayo ilo Tuhan supaya rahun Tuhan tetap makau. Amana puno sinaraluang nu keadaan pandemik kuno tapi kuasa nu Tuhan terus pentalangon intopot nu kawin nu ulun au ma pentalangon rapat supaya kuasa nu Tuhan hino tetap atahoh atalang kawin nu ulun suku asuang ulun intopot masuang ulun matong riun bertobat percaya ke Tuhan puasa nu Tuhan ika nahungga nando okohondo Tuhan akay sambayang poyo bagi nu negara may Malaysia Tuhan akay sambayang rayang di Pertuan Agung sebagai ketua rapat itu taki murah hikmat kasih
nasihatan onsoy suku yo abuli ang ibit ra pantadbiran laluang no nagaramay dengan onsoy mimpayur kula-kula menteri-menteri yang napungo linantik ang insupriyo kuno pa hinano wakil-wakil rakyat may Tuhan baik ra parlimen baik ra negeri-negeri adun-adun na peringkat negeri Tuhan ang insup pat itu akay sino laluang no pandemik Tuhan anak hikmat supaya pat itu akai sama-sama ahihinsup sa umihuang laluang nu akai amukat rantayan-rantayan nu COVID-19 pun itu Tuhan akai percaya akai mintepet na Tuhannya. Terima kasih Tuhan. Kuno po hinakay sembayang bagi nu warga emas intora 60 tahun ke atas Tuhan nakay kapandai pat-pat itu ilo parlu nakakatahan salah secara rohaniak tetapi juga jasmani sokongan intora keluarga, anak-anak, suku, luang dilo atau perpati lo menghadapi saat-saat atau pat itu ilo tetap percaya Tuhan. Saumi huangnya. Kono pinakay sambayang rolun narwalan pat itu rapahun rumah sakit au-naunyak intok Tuhan akan sambayang supaya kuasamu au matong tayar nu inandilo longonmu napakuan au maangangkam dipayura intopot nilo intopot may kawi-kawi ilo akala perkesembuhan ilo apihah intoro kuasaan Tuhan kay bersyukur sebab kula-kula paka napanguna piha intora arwol terima kasih rakawin uno Tuhan ang Kinoo Tuhan napungo ananak ilo rakapihan kuno pa Tuhan luang no rohino akay sambayang napa kay auma kuno anak persembahan may ra Tuhan sebagai pengucapan syukur may ra berkat-berkat Tuhan baik kino intora persembahan mingguan may persapuluhan intora sumbangan tayarno ambaman Tuhan rapanginjilan Tuhan oko akapandai tak nusangulun oko amalos impayur berkat-berkat-Mu Tuhan terima kasih layarku ambamu angurus angatur usin nu sidang saibi masano itu apa terus anak hikmat supaya au ala Tuhan dan atu-atu usin-usin hiano au ma pasaukon tayar nu pekerjaan nu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun meroroh itu, oko amaya interapun syukur apapun. Akai ngansuk na Tuhan, akai amuka ra luangnu tinggalan Yesus Kristus, oko ulun namanya Ramon. Amin. Hai, shalom semuanya, salam jamaat Tuhan. Sebelum kita menaikkan penyembahan ini, mari kita membuka satu ayat firman Tuhan sebagai dasar pujian kita dalam Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Marilah kita naikkan penyembahan ini. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan melindungi kita sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan Engkau sepanjang minggu ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pribadi kami, jiwa kami Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Engkau yang campur tangan ya Tuhan dalam setiap pujian penyembahan ini ya Bapa. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Amin. Ayo semua jemaat Tuhan dan para PKK, kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan lagu Sukacita Bergelora. Na 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 na
dengan pujian, Dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yang terakhir, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita naikkan penyembahan ini. Engkaulah perisaiku, firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, firman Tuhan yang menjadi terang buat setiap langkah-langkah kita. Di dalam
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur untuk kebersamaan kami pada pagi ini untuk belajar firman-Mu. Dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya roh hikmat menyertai setiap kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar bersama kami dapat memahaminya dan iman kami diteguhkan. Lindungi kami dari segala kuasa kegelapan saat kami belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan terus melihat firman Tuhan yang akan kita belajar bersama pada pagi ini. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tajuk kita angkat di atas yaitu khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui teks firman Tuhan ini saya menarik satu tema, yaitu menikmati kebahagiaan hidup di dalam Kristus. Menikmati kebahagiaan hidup di dalam Kristus. Saya percaya saudara bahwa setiap orang Kristen ataupun pengikut Tuhan Yesus ingin menikmati kebahagiaan hidup di dalam Kristus selama ia berada di bumi ini. Tetapi saudara, kebanyakan orang Kristen tidak menikmati kebahagiaan hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus disebabkan kurang memahami firman Tuhan, dan juga salah mengerti firman Tuhan, dan juga tidak percaya kepada firman Tuhan. Jadi ini yang menjadi penghalang seseorang itu untuk menikmati kebahagiaan hidup di dalam Kristus. Oleh itu saudara, bagaimanakah cara agar kita menikmati kebahagiaan hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus? Jadi dalam teks ini Tuhan Yesus mengungkapkan 9 kata tentang bagaimana orang Kristen mengalami kebahagiaan hidup yang sesungguhnya di dalam Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan saja masalah virus ataupun COVID-19 yang menakutkan dunia pada saat ini, tetapi banyak penyakit-penyakit yang lain yang timbul. Dan bukan saja tentang penyakit, tetapi terjadinya bencana alam, ya, seperti banjir dan sebagainya. Sebab itu saudara, ingat bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, selama kita berada di dunia ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mau kita mengalami kebahagiaan hidup di dalam Dia. Jadi kita akan belajar tentang 9 ungkapan tentang bagaimana kita sebagai pengikut Yesus
selama kita berada di bumi ini mengalami kebahagiaan hidup. Ya, oke. Yang pertama di sini adalah orang yang berbahagia itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, ini menurut ajaran Yesus. Kalau kita perhatikan pada waktu Yesus berada di bukit, dia dan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia mengajar murid-muridnya secara khusus tentang orang yang berbahagia menurut Yesus ataupun menurut Tuhan. Ya, orang yang berbahagia yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah bukan berarti miskin secara harta ataupun miskin harta atau miskin dalam berbagai kesempatan untuk maju. Tetapi yang dimaksudkan miskin di hadapan Allah di sini adalah tanpa Tuhan kita kosong dan tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Ya, ini yang dimaksudkan miskin di hadapan Allah. Sebab itu saudara, mari kita inginkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita merasa kosong, mari kita merasa tidak ada apa-apa tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa di mana Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasut Yesus pun aku tidak layak, dia kata. Tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat yang lain di mana Tuhan Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis bahwa tidak ada lelaki yang lebih besar, ya, yang lebih mulia daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis dia menilai diri dia. Dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa membuka tali kasut Yesus pun aku tidak layak. Jadi orang yang berbahagia di hadapan Allah adalah orang yang merasa dirinya bahwa tanpa Tuhan dia kosong. Tanpa Tuhan dia tidak berarti apa-apa. Bila itu ada dalam hati kita saudara, kita adalah orang yang berbahagia menurut ukuran firman Tuhan. Dan di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25 berkata bahwa tidak ada yang kuingini di bumi selain daripada Engkau ataupun Tuhan. Oleh itu saudara, jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Ya, mari kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita kosong. Ya, tanpa Tuhan kita miskin sekalipun kita ada harta. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita atau bersedih hati dalam ayat yang keempat. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita atau bersedih hati. Ini berarti berduka cita karena dosanya sendiri di hadapan Tuhan. Maksudnya kalau kita melakukan dosa, seharusnya kita merasa sedih, seharusnya kita berduka cita, seharusnya kita menyesal. Kalau kita seperti itu, kita adalah orang yang berbahagia, ya, karena Tuhan yang akan memberi penghiburan. Dan ini juga berarti bahwa kita menangisi dosa orang lain seperti Yesus menangisi penduduk kota Yerusalem. Kita boleh lihat ini di dalam Matius pasal 23 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Jarang orang menangisi sesamanya yang jahat, ya. Tetapi banyak orang menangisi sesamanya di mana sesamanya itu berbuat baik kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus kalau kita perhatikan di dalam Matius 23 ini, di mana dia menangisi penduduk kota Yerusalem. Ya, dia lakukan ini sebagai satu contoh. Dan dia lakukan ini karena itulah kepribadian Tuhan Yesus. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang simpati dengan orang lain yang berduka karena dosa mereka. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, ya, di mana Nabi berduka cita di hadapan Tuhan karena dosa umat Tuhan. Sehingga dia berkata, walaupun dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi dia berkata, kami sudah berdosa. Ya.
Dia sebagai wakil kepada umat Allah untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang berbahagia. Berduka cita bersama dengan orang saleh atau orang benar dalam penderitaan mereka. Di dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan bila kita berduka cita bersama dengan orang benar dalam penderitaan mereka, kita adalah orang yang berbahagia. Ini adalah antara lain yang sudah saya perluaskan sedikit maksud ayat ini, ya. Jadi ini yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita atau bersedih hati. Yang ketiga adalah orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut, ya, orang yang lemah lembut. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tunduk kepada pemerintah atau penguasa, taat dan siap melakukan pekerjaan yang baik, dan tidak memfitnah dan bertengkar, sebaliknya ramah dan lemah lembut. Kita boleh lihat ini di dalam Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi inilah yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Dia suka menghormati dan juga memiliki sikap hormat terhadap orang tua, keluarga, majikan, dan orang lain. Memiliki sikap yang sederhana dan suka memperhatikan orang lain dan menolong mereka. Dan lemah lembut ini juga berbicara tentang memberi jawaban dan pertolongan dengan sikap yang lemah lembut atau sopan. Jadi kita akan mengalami kebahagiaan menurut ajaran atau khotbah Yesus di bukit. Seterusnya yang keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini berarti kita hanya menginginkan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita ini adalah orang yang berbahagia. Saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Dialah satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Apakah kita mencintai Yesus? Kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mencintai Yesus? Saudara, jika kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan mendapatnya di dalam Yesus. Dan hanya di dalam Yesus saja kita akan mendapat kebahagiaan, bahkan kepuasan. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Jadi menurut ajaran Yesus yang keempat, inilah orang yang berbahagia menurut ukuran firman Tuhan, yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati, ya, orang yang murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang siap melayani dan siap menolong sesama atau orang lain walaupun tidak diminta. Kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, di sana mengatakan bahwa siapakah yang akan kuutus, kata Tuhan. Lalu Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Jadi ini berbicara tentang orang yang murah hati. Saudara, orang yang murah hati pasti ia diberkati oleh Tuhan, ya. Banyak ayat menjelaskan tentang berkat Tuhan terhadap orang yang murah hati. Antaranya di dalam Mazmur 37 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 dan pasal 41 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sebaliknya saudara, orang yang kikir atau kedekut, ia berada di bawah kutuk Allah, ya. Di dalam Mazmur 109 ayat 6 sampai ayat yang ke-17. Saudara, Allah adalah Allah yang murah hati. Ya, apa buktinya?
Buktinya adalah ia sanggup memberikan anaknya yang satu-satunya kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Dan boleh kita lihat itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yang seterusnya, yang ke-6, orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Ya, orang yang suci hatinya. Saudara, kesucian pertama ada di dalam diri Allah sendiri, karena Allah itu suci adanya, ya. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Kemudian kesucian itu ada di dalam diri Adam, manusia pertama. Namun saat Adam jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23. Karena dosa Adam, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah atau sikap ilahi Allah atau karakter Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Kemudian kesucian itu ada di dalam diri malaikat ataupun para malaikat sebelum mereka jatuh dalam dosa, ya. Namun saat mereka jatuh dalam dosa, mereka ditolak dari surga dan dibuang ke bumi. Kita boleh lihat ini dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12, ya. Panjang lebar kalau diurai, ya. Jadi bukan Lucifer saja yang ditolak, dibuang ke bumi, tetapi banyak pengikut-pengikutnya juga dibuang. Namun oleh kasih anugerah Allah, manusia mendapat pengampunan dari dosanya dengan bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Mesias, ya. Melalui Yesuslah, saudara, kita dapat berdamai kembali dengan Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 1, dan dengan sesamanya manusia. Dalam Markus pasal 9 ayat 50, dan dengan diri kita sendiri. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Dan ingatlah bahwa kita mendapat kesucian di dalam hati kita karena anugerah Allah kepada kita melalui Yesus Kristus, di mana kita bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus akan menolong kita sampai kita mencapai tuntutan Allah, yaitu hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketujuh, orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai, ya. Orang yang membawa damai. Ini berarti memberitakan kabar baik tentang kasih Allah kepada semua orang. Kalau kita memberitakan kabar baik tentang kasih Allah kepada semua orang, kita adalah orang yang berbahagia karena kita membawa damai. Membawa damai juga berarti membawa berita bahwa hanya di dalam Yesus sahaja, ya, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Kita bersekutu dengan Roh Kudus, ya. Ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Kita boleh lihat ini dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Maksudnya lengkap, di dalam Kristus itu lengkap. Kita tidak boleh mengertikan membawa damai itu tentang kasih saja, tetapi damai itu berbicara tentang menasihati, ya, menghibur, berbicara tentang persekutuan, ya, ada kasih mesra dan saling berbalas kasihan. Orang yang membawa damai juga adalah orang yang berusaha menjaga mulutnya atau kata-katanya, karena ia sadar bahwa hidup dan mati seseorang itu dikuasai lidah. Dan boleh kita lihat ini di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21, ya. Karena kalau kita tidak mengakang lidah ataupun tidak mengawal lidah, boleh membawa kekacauan kepada sesama, bahkan kepada keluarga kita. Saudara, adakah selama ini kita pembawa damai dalam keluarga kita, kepada sesama kita, bahkan kepada orang lain, atau bagaimana? Kalau kita mau berbahagia,
mari kita menjadi agent atau pembawa damai. Yang ke-8, orang yang berbahagia adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berarti kalau kita ditipu atau dianiaya karena melakukan kebenaran firman Tuhan, berbahagialah. Walaupun tidak senang berbahagia apabila kita ditipu, apabila kita dianiaya, apabila kita diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah. Ya. Karena kita tidak dapat menjadi hamba kebenaran. Saya ulangi, karena kita tidak dapat menjadi hamba kebenaran kalau kita tidak siap menderita sebagai hamba kebenaran firman Tuhan. Ingatlah saudara bahwa Yesus memanggil kita bukan hanya untuk percaya kepada firman Tuhan, kepada Dia, tetapi juga untuk siap menderita melakukan firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Saudara, kita menerima janji Allah bila kita siap menderita bersama dengan Yesus. Ingatlah sekali lagi bahwa kita tidak dapat menjadi hamba kebenaran kalau kita tidak siap menderita sebagai hamba kebenaran firman Tuhan. Seterusnya yang ke-9 dan yang terakhir, orang yang berbahagia adalah orang yang dicelah atau dihina karena Yesus. Ya. Orang yang dicelah atau dihina karena Yesus. Kalau kita dicelah, dihina, dianiaya, difitnah karena Yesus, saudara, berbahagialah dan jangan malu. Ya, ini bukan saya yang cakap, tetapi Yesus yang cakap. Ya, berbahagialah kata Yesus. Karena orang Kristen yang malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, Yesus juga malu mengakui Dia sebagai anaknya atau sebagai umatnya bila Dia datang yang kedua kali bersama dengan para malaikatnya. Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-26. Sebab itu saudara-saudara, hati-hatilah supaya kita jangan menjadi murtad menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12. Pastikan supaya kita menjaga hati kita dan hati kita terarah kepada firman Tuhan, supaya jangan kita menjadi murtad menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Apapun tekanan hidup, apapun cabaran yang kita alami, pastikan supaya jangan kita menjadi murtad. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi ini, ingatlah saudara bahwa mengalami dan menikmati kebahagiaan hidup yang sejati itu adalah pemberian Allah kepada setiap orang yang mengamalkan kebenaran firman Tuhan sebagai gaya hidup. Jadi ingatlah bahwa kalau kita mau menikmati, ya, mengalami kebahagiaan hidup yang sesungguhnya sebagai orang-orang Kristen ataupun sebagai pengikut Tuhan, ingatlah bahwa itu adalah pemberian Allah. Tetapi hanya kepada orang-orang yang mengamalkan kebenaran firman Tuhan sebagai gaya hidup. Maksudnya dia melakukan firman Tuhan bukan sebagai peraturan atau sebagai paksaan, tetapi dia melakukan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup. Ya, dia suka melakukan firman Tuhan. Itu maksud dia. Baru kita akan mengalami kebahagiaan hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Kebahagiaan hidup sejati akan kita dapat bila kita mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam hidup kita. Ya, mari kita andalkan Yesus sepenuhnya di dalam hidup kita. Saudara, usahakan supaya hidup kita ini memberi kebahagiaan kepada sesama kita. Lakukan itu dengan terus-menerus tanpa jemu-jemu, ya. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Ingatlah bahwa Tuhan pasti akan membalas setiap perbuatan baik kita tepat pada waktunya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-8, ya. Ingatlah kata firman Tuhan, baik hamba ataupun orang merdeka, kalau ia melakukan kebenaran firman Tuhan atau melakukan kebaikan, ia akan menerima balasannya daripada Tuhan.
setiap usaha yang kita buat, saudara, harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan menurut apa yang kita pikirkan baik. Karena apa yang kita pikirkan baik itu belum tentu baik bagi ukuran firman Tuhan. Ya, sebab itu mari kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai panduan kita yang paling utama, ya. Bagaimana kita untuk belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab itu, bentuklah kebiasaan hidup yang baik untuk mendapat kebahagiaan hidup yang sejati dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bentuklah, maksudnya kita harus berusaha membentuk kebiasaan hidup yang baik, baik melalui karakter, melalui kata-kata, ya, melalui memberi apa saja yang kita lakukanlah, kebiasaan yang baik. Dan untuk mendapatkan, supaya kita mendapat hidup yang sejati dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami bagaimana kami mengalami kebahagiaan hidup dalam Kristus. Dan kami sudah belajar tentang bagaimana kami mendapat kebahagiaan hidup ini. Engkau sendiri yang mengajarkannya kepada murid-murid-Mu. Kami adalah murid-murid-Mu. Dan tolong kami Tuhan, karena Tuhan menginginkan kami berbahagia apapun cabaran hidup yang kami alami selama kami berada di bumi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Walaupun hamba sangat terbatas untuk menguraikan firman Tuhan ini, tetapi kami sangat percaya apabila kami secara pribadi serius untuk mengimbas kembali tentang firman Tuhan ini, kami pasti akan mengalami. Karena setiap kami ada Roh Kudus yang adalah guru agung kami, yang mengajar kami, yang memampukan kami, yang memberi pengertian kepada kami dengan lebih dalam tentang maksud daripada firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami siap mempercayakan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Karena kami sangat sadar rahasia yang paling utama untuk kami mengalami kebahagiaan hidup di dalam Kristus adalah apabila kami mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa sukacita surgawi akan kami alami karena Tuhan sendirilah yang mengerjakannya melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Dan terima kasih karena Tuhan memberkati kebersamaan kami dan setiap jemaat dimanapun mereka berada yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja